like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita haturkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pada siang hari ini kita akan mengadakan podcast bertepatan dengan bulan inklusi keuangan di tahun 2020. Telah hadir bersama kita yaitu Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kalimantan Tengah, Bapak Otto Fitriandi. Selamat siang Pak Otto. Selamat siang Pak Ade. Gimana kabarnya Pak Otto? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Ade kabarnya? Alhamdulillah Pak Otto. Baik, pemirsa dan Pak Otto, dalam masa new normal ini, pasca pandemik di COVID-19 ini, apakah upaya khusus yang dilakukan dari pihak OJK khususnya OJK dan FKIJK di Kalimantan Tengah untuk pemulihan ekonomi? Oke Pak Ade. OJK senantiasa bekerjasama dengan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan atau FKIJK untuk melakukan akselerasi program pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai cara, mulai dari koordinasi yang sifatnya virtual, kemudian juga rapat bertemu tatap muka terkait dengan program restrukturisasi dan subsidi bunga, kemudian juga upaya penempatan dana pemerintah dan monitoringnya terhadap realisasi penempatan dana pemerintah, maupun beberapa kredit program melawan rentenir yang berbunga rendah yang di-launching untuk mendorong daya beli masyarakat, maupun juga penguatan modal dari pelaku UMKM. Salah satu yang diluncurkan terbaru adalah program kredit melawan rentenir, yaitu kredit yang dapat diakses dengan biaya murah dan sangat cepat oleh para pelaku UMKM. Selain itu juga di bulan Oktober ini OJK telah menetapkan sebagai bulan inklusi keuangan dengan tema di tahun 2020 ini adalah Aksesku atau Satukan Aksi Keuangan Inklusif untuk Indonesia Maju. Banyak kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh OJK maupun lembaga jasa keuangan, baik di OJK di Kalimantan Tengah maupun OJK di seluruh Indonesia. Untuk di Kalimantan Tengah kebetulan kita melakukan beberapa kegiatan seperti pasar virtual pelaku UMKM, webinar pelaku UMKM dengan LJK, dan berbagai kegiatan lainnya yang diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan akses keuangan seluas-luasnya kepada para pelaku UMKM. Selain itu juga untuk memeriahkan bulan inklusi keuangan, kami mengadakan berbagai lomba terkait dengan industri jasa keuangan, yaitu lomba artikel bagi guru dan dosen, kemudian juga ada lomba stand up comedy dengan tema industri jasa keuangan. Kita adakan juga lomba live Instagram, ada lomba virtual ride nih. Lomba virtual ride ini juga mendorong agar masyarakat melakukan kegiatan olahraga, gitu. Dan lomba video edukasi kepada siswa atau siswi sekolah dasar. Nah, berbagai kegiatan tersebut diharapkan juga dapat mendorong masyarakat untuk mengenal lebih jauh lembaga jasa keuangan serta produknya, sehingga akan meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Kalimantan Tengah. Gitu Pak Ade. Oh, iya Pak, jadi sebenarnya sudah banyak sekali yang peran yang dilakukan oleh OJK maupun oleh lembaga jasa keuangan lagi khususnya di Kalimantan Tengah. Ya, betul. Seperti yang kita ketahui Pak, di masa new normal baik pra maupun pasca itu kan banyak sektor, mungkin hampir semua sektor terdampak lah. Mungkin nah salah satu kegiatan untuk menguatkan itu dari sisi investasi Pak. Nah, bagaimana tanggapan menurut Pak Otto terkait dengan investasi secara umum khususnya di Kalimantan Tengah ini, Pak? Sebenarnya pada masa saat ini justru pengelolaan keuangan yang sangat baik itu
pengelolaan keuangan yang baik itu sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Karena kebutuhan akan investasi nanti juga kembali kepada individu masing-masing. Namun yang perlu kita pahami bersama adalah agar pada masa sekarang seperti ini bukan berarti seluruh kegiatan ekonomi harus berhenti. Kegiatan ekonomi harus berjalan karena kegiatan ekonomi lah yang bisa mendorong pemulihan program ekonomi nasional kita menjadi lebih cepat. Nah, sistem keuangan di Indonesia sendiri sebenarnya sangat memiliki peranan penting terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Sehingga sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga agar kondisi sektor jasa keuangan untuk tetap pada kondisi yang baik. Melalui investasi tentunya kita juga sudah berperan agar uang yang kita investasikan bisa kembali dikelola dan disalurkan kepada pihak lainnya sehingga perekonomian dapat tetap bergerak positif. Terutama bagi masyarakat dan masyarakat yang punya penghasilan, yang masih memiliki penghasilan tetap, mungkin memang tetap dianjurkan untuk melakukan investasi. Hanya mungkin jumlahnya yang menurun gitu. Karena justru mungkin kalau kita lihat dalam situasi pandemi COVID ini sekarang justru manfaat investasi inilah yang kita bisa terima pada situasi seperti ini. Jika kita sudah melakukan investasi sejak awal, baik dengan berbagai instrumen investasi, ketika ada pandemi COVID, usaha berhenti, usaha belum berjalan normal, nah investasi ini bisa kita gunakan untuk situasi seperti ini. Nah, dalam situasi sekarang bukan berarti kita harus berinvestasi, investasi itu harus berhenti, tetapi mungkin memang hanya disesuaikan dengan dengan kondisi yang penghasilan yang ada. Mungkin jumlahnya yang menjadi menurun. Tapi yang tetap perlu diingat adalah dalam mengelola investasi dengan baik, yang pertama harus memahami terlebih dahulu segala produk investasi yang kita pilih. Kemudian kita harus pilih instrumen investasi yang paling cocok dengan keperluan dan karakter kita masing-masing gini. Karena untuk jangka panjang kita harus pilih apa, untuk jangka pendek untuk seperti apa. Mungkin untuk nanti menabung untuk anak sekolah, itu investasinya seperti apa. Nah, itu yang harus kita sesuaikan. Dan kemudian juga investasi tersebut kita harus lihat apakah dilakukan oleh lembaga jasa keuangan yang formal dan terdaftar serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Sehingga jangan sampai nanti kita tertarik dengan iming-iming penawaran keuntungan yang cepat dan besar, namun ujung-ujungnya berpotensi merugikan karena tidak ada kegiatan yang jelas sebenarnya dari orang yang menawarkan tersebut dan menjurus ke arah money game sebenarnya. Mungkin itu Pak. Jadi sekaligus saya melaporkan nih Pak Oto sebagai salah satu lembaga jasa keuangan, PT Pegadaian Persero itu dalam hal investasi kita juga menawarkan beberapa portofolio kepada masyarakat, yaitu ada yang berupa investasi emas dan ada yang berupa tabungan emas. Jadi investasi emas itu adalah untuk menahan laju inflasi sehingga dana yang kita miliki itu tidak terkena oleh dampak inflasi seperti sekarang yang mungkin sudah hampir 2 digit ya di kita ini. Nah, untuk tabungan emas ini investasi yang paling sederhana karena membuka tabungan emas dengan Rp150.000 bagi masyarakat. Nah, terus nanti setiap kali menabung itu hanya sekitar 10.000 dan tidak ada bunga di situ, tidak ada bunga Pak Oto. Jadi di situ yang ada adalah benefitnya memanfaatkan kenaikan harga emas yang justru di masa pandemi ini justru agak sedikit naik ya. Per hari ini kalau nggak salah naik sekitar 3.000-an dari ada itu. Nah, selain itu untuk peran terhadap sektor perekonomian yang terdampak terhadap COVID, kita ada produk yang namanya KCA UMI Ultra Mikro, Pak. Jadi kepada nasabah yang mempunyai jaminan untuk pinjaman di bawah 30 juta ketika ada usahanya, itu kita akan memberikan rate khusus kepada nasabah tersebut, dan itu juga kita lakukan dalam rangka PEN tadi, pemulihan ekonomi nasional, dalam suasana yang menurut saya uncertainty seperti sekarang ini. Nah, selain ada produk KCA UMI juga kita ada produk ultramikro untuk UMKM yang berbasis mikro sekali dengan pinjaman yang 10 juta dengan rate yang sangat rendah, sehingga mungkin ini bisa bagi masyarakat untuk kembali berupaya berusaha untuk membangkitkan kembali sektor perekonomian, karena memang betul apa yang disampaikan Bapak, di sisi sektor perekonomian memang harus tetap berjalan karena hidup harus tetap berjalan kan, nggak bisa berhenti. Jadi itu Pak sebagai laporan kami, karena pemirsa Pegadaian itu adalah BUMN dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. OJK, diregulatori oleh OJK, sehingga badan yang sangat resmi kalau BUMN ya. Jadi monggo nanti para pemirsa untuk berpikir untuk menempatkan investasi. Salah satunya ada portofolio di Pegadaian. Nah, mungkin itu laporan dari kami Pak Oto, dan terkait dengan hal-hal yang ingin disampaikan Bapak, mungkin tidak tertutup kemungkinan Pak di masa seperti ini akan ada yang tadi sampaikan, bukan investasi bodong tapi investasi yang tidak wajar. Betul. Mungkin Pak ya. Betul. Mungkin ini berupa himbauan kepada masyarakat. Monggo Pak Oto untuk Ya. memberikan himbauan. Ya, sebelumnya saya kira tadi apa yang disampaikan oleh Pak Ade sangat baik sekali ya. Mungkin karena masyarakat juga masih mengenal, mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya bahwa produk Pegadaian itu sekarang sudah, produk dan jasa Pegadaian itu sekarang sudah jauh lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak hanya sekedar menggadaikan barang ya. Saya kira tadi saya sempat sebut di awal bahwa banyak sebenarnya pilihan investasi di pasar sekarang, yang penting itu dikeluarkan oleh lembaga jasa keuangan formal yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, Pegadaian dengan produknya tadi yang pertama adalah tabungan emas, saya kira ini mungkin baik sekali buat masyarakat ya, karena dengan biaya yang terbilang murah kita sudah memiliki produk investasi. Tentunya juga ini harapannya dengan produk murah dan dengan biaya investasi yang murah kita sudah memiliki produk investasi, masyarakat, banyak lapisan masyarakat yang bisa menjangkau produk itu kan Pak Ade. Harapannya betul. kan seperti itu. Karena dengan tadi mulai menabungnya hanya dengan 10.000 10.000 ya, saya kira ya. itu luar biasa dan semua masyarakat bisa melakukan. Dan ini saya kira tadi kalau dalam sebelum pandemi Covid kita mungkin punya penghasilan yang cukup untuk investasi yang lebih besar. Nah, kenapa tidak kita sekarang melakukan investasi dengan tetap melakukan dengan investasi, hanya kita kurangi jumlahnya dan punya potensi untuk pengembalian income yang stabil, saya kira seperti itu. Hanya memang pesan saya sih kepada Pak Ade agar tetap memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul, Pak. Bahwa karena produk ini tidak mungkin saja produk ini nanti karena karena tadi biayanya murah kan bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat kan. Nah, tapi kadang-kadang kan masih ada masyarakat yang belum paham sebenarnya mengenai instrumen investasi tadi tabungan emas. Nah, ini tetap harus dijelaskan juga secara rinci mengenai produknya, termasuk risikonya seperti apa, sehingga juga memberikan salah satu kontribusi Pegadaian dalam melaksanakan kegiatan literasi keuangan. Kemudian juga tadi saya ada produk KCA Ultra Mikro ya. Betul. Dengan jumlah pinjaman sampai dengan 10 juta untuk membantu UMKM. Saya kira ini luar biasa karena memang dalam situasi pandemi Covid ini seluruh elemen masyarakat, seluruh elemen bangsa bisa saling bahu-membahu apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk UMKM. Nah, ini salah satu kontribusi dari Pegadaian sebagai salah satu BUMN untuk membantu UMKM. Nah, apalagi kita lihat pelaku UMKM pada saat ini adalah mereka-mereka yang paling terdampak dengan adanya pandemi Covid. Betul, Pak. Apa yang ditawarkan oleh program KCA Ultra Mikro oleh Pegadaian, saya kira dengan pinjaman maksimum dengan 10 juta kepada para pelaku UMKM ini menjadi salah satu solusi sebenarnya bagi mereka yang pelaku usaha yang ingin mulai bangkit kembali, ingin memulai kembali, ingin menjalankan kembali bisnisnya yang kemarin modal kerjanya sempat terserap untuk konsumsi dan mereka masih membutuhkan. Nah, sekarang ada solusinya nih saya kira dari Pegadaian. Saya kira ini bagus sekali Pak Ade. Mungkin itu. Pemirsa, sebelum kita mengakhiri diskusi atau podcast pada siang hari ini, jadi apa yang kita lakukan di siang hari ini beserta Pak Oto Fitriandi, Kepala OJK Kalimantan Tengah, ini adalah merupakan salah satu upaya literasi dan inklusi kepada masyarakat, bukan hanya di bulan inklusi keuangan saja, tetapi mungkin inklusi dan literasi kepada masyarakat, pemahaman kepada masyarakat tentang keuangan, khususnya untuk menanganinya di masa pandemi ini, akan terus kita lakukan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk menjaga stay health, stay strong, sehingga pandemi mudah-mudahan akan segera berlalu. Kalau boleh satu lagi Pak Ade, silakan saya sampaikan karena ini terkait dengan bulan inklusi keuangan. Saya juga ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa terkait dengan kegiatan di bulan inklusi keuangan selama bulan Oktober ini, sebenarnya
banyak program yang sudah disiapkan oleh masing-masing lembaga jasa keuangan Iya. seperti Pegadaian tadi Benar. salah satunya. Dan saya kira masyarakat silahkan mencari tahu berbagai macam produk dan jasa yang kesempatan dengan berbagai promo dan penawaran-penawaran yang menarik selama bulan inklusi keuangan. Dan kami juga mengharapkan seluruh lembaga jasa keuangan berpartisipasi aktif. Bagi masyarakat sebenarnya bisa mengakses halaman untuk mengetahui informasi kegiatan selama bulan inklusi keuangan, bisa mengakses halaman www.bik2020.id, dan di website tersebut nanti banyak jadwal kegiatan mengenai yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, ada virtual expo dan berbagai hal menarik dengan berbagai door prize saya kira. Dan ini juga inklusi keuangan ini tadi seperti yang Pak Ade bilang, saya sepakat ini sangat penting untuk mengakselerasi program pemulihan ekonomi nasional, karena inklusi keuangan ini membuka akses keuangan kepada setiap lapisan masyarakat, meningkatkan awareness dan literasi keuangan, serta membawa manfaat bagi kebaikan, membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Iya, iya. Nah, semoga dengan adanya bulan inklusi keuangan tahun 2020 ini, Bapak Ibu sekalian dapat memanfaatkan dengan baik berbagai promo dan penawaran dari seluruh lembaga jasa keuangan yang ada. Mungkin itu Pak Ade Terima tambahnya. kasih Pak Oto. Jadi pemirsa, demikian ya yang disampaikan kami dalam podcast alias bincang-bincang dengan Pak Oto Fitriandi, Kepala OJK Kalimantan Tengah. Mudah-mudahan dapat menambah informasi bagi masyarakat secara luas, sehingga satu hal yang paling penting itu bagi di sisi kami adalah tidak terjebak dalam investasi yang tidak Bodong. wajar Tidak ya, wajar. tidak wajar itu bodong itu yang sekarang mulai berkeliaran, pemirsa. Baik Pak Oto, selamat siang. Terima kasih Siang, Pak Ade. atas waktunya. Terima Mohon kasih maaf juga. mengganggu waktu Pak Okto. Dengan senang hati. Mudah-mudahan nanti kita akan ada sesi lanjutannya Pak Siap, Oto untuk siap. tema-tema yang lain. Pemirsa, demikian podcast kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita tetap diberikan keselamatan dan kesehatan, dan saya akhiri dengan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Like, comment, and subscribe.